الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح أزواجه وذرياته وأصحابه أجمعين ولجميع مشايخنا معلمين وخصوصا لمؤلف هذا الكتاب لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dua pertemuan, dua malam Ahad masih kita membahas tentang kisah neraka, ancaman Allah Subhanahu wa taala, siksaan untuk orang yang menentang Allah Subhanahu wa taala, dan insya-Allah ini adalah pertemuan yang ketiga, dan insya-Allah pertemuan yang ketiga inilah kita akan selesaikan babnya, bab tentang penyebutan tentang siksaan-siksaan Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka. Wa'iyadu billah. Maksudnya ulun sampaikan lagi, melanjutkan keterangan ini harimakumullah agar bertambah dalam hati kita khauf, khasyah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka malam Ahad yang lalu kita sampai kepada makanan ahli neraka. Ahli syurga makan dan minum juga, begitu juga dengan ahli neraka makan dan minum juga. Malam Ahad yang lalu kita sampaikan hadis yang telah dikeluarkan Imam At-Tirmidzi, begitu juga Imam An-Nasa'i, Imam Ibnu Majah, Imam Ibnu Hibban dalam kitab sahihnya, tentang sekiranya buah zakum. Jadi buah zakum itu adalah makanan ahli neraka. Summa innakum ayyuhad-dallunal mukadzibun la'akiluna min syajarin min zakum famali'una minhal butun. Jadi orang-orang yang zalim, orang-orang summa innakum ayyuhad-dallun, orang-orang yang sesat, maka makanan mereka nanti adalah buah zakum. Kemudian harimakumullah, hadis yang lalu Imam Tirmidzi, law anna qatratan minaz zakum qutirat fi darid dunya la afsadat ala ahli dunya ma'aishahum fa kaifa biman yakunu ta'amuh. Sekiranya sedikit saja buah zakum ditaruh di bumi ini, maka la afsadat ala ahli dunya, maka pasti semua orang yang ada di dunia ini, baik itu manusia dan jinnya, baik itu hewan-hewannya dan tumbuh-tumbuhannya, akan mati semua. Maka sabda Nabi, fa kaifa bima yakunu ta'am, maka bagaimana orang yang menjadikan zakum tersebut sebagai makanannya. Ini belum dimakan lagi, sedikit saja, sesuai saja ditaruh di bumi ini, maka akan mati berataan orang-orang yang ada di dunia ini. Maka bagaimana kalau makanan tersebut masuk ke dalam mulutnya? Maka hadimakumullah, bagaimana itu buah zakum dimasukkan ke dalam orang-orang yang pendosa dalam api neraka hadimakumullah. Jadi dipaksakan oleh malaikat ketika diberikan buah zakum di hadapan kepada mulutnya hadimakumullah, dia ketakutan, tidak ingin memakan itu buah zakum. Cuman karena sudah minta kepada Allah Subhanahu wa taala, faslunal ta'ala al-ghais al-fasanah, meminta makanan, hujan yang menurunkan makanan selama 1000 tahun, maka Allah berikan kepada mereka buah zakum. Maka itu buah zakum harimakumullah dimasukkan ke dalam mulutnya, dipaksa oleh malaikat
famali'una minhal butun, sampai penuh perutnya. Bukan hanya penuh, terus diisi oleh buah zakum, membengkak perutnya harimakumullah sampai meledak perutnya. Imah meledak, hanya tuntung diberikan buah zakum. Apakah sampai itu diberikan makanan harimakumullah? Tidak. Kemudian harimakumullah ditambah lagi makanan. Ditambah lagi makanannya harimakumullah yang bernama Dhi Ghussah. Dhi Ghussah, sebagaimana dalam hadis yang dikutip oleh sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu. Abu Darda radhiyallahu anhu telah menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan Imam Tirmizi juga dalam kitab Sunannya, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yulqa ala ahli an-nar al-ju' fayadilu ma hum fihi min al-'adab فيستغيثون فيغاثون بطعام من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع فيستغيثون فيغاثون بطعام ذي غصة. Jadi harimakumullah, dicampakkan, diberikan, dirasakan kepada ahli neraka al-ju', kelaparan yang amat sangat, sehingga menambah siksaan tersebut untuk mereka. Maka faistagithun, maka mereka meminta ghais, meminta hujan yang akan menurunkan makanan. Berapa lama? Fasaluna Allah Taala al-ghais alf sanah, 1000 tahun baru Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Fayughathuna bi ta'amin min dhari'in, sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Ala yang biasa kita dengarkan pada hari Jumat. La yusmin wa ma lahum min ta'amin illa min dhari', la yusmin wa la yughni min ju', tidak ada makanan untuk mereka illa min dhari', kecuali dhari'. Dhari' dalam tafsir Al-Mawardi, dalam tafsir Al-Jalalain harimakumullah, yang memiliki syaukah, yang memiliki duri-durian, ya, buah zakum. Buah zakum. La yusmin wa la yughni min ju', itu makanan tidak dapat menggemukkan, wa la yughni min ju', tidak juga dapat menghilangkan lapar. Bahkan harimakumullah makin tambah laparnya, sampai meledak itu perutnya diisi dengan buah zakum. La yusminu wa la yughni min ju'. Kemudian harimakumullah, mereka, ya Allah, bukan ini yang kami minta, makanan yang dapat memberikan manfaat, mengurangi kelaparan kami, ya Allah. Kemudian harimakumullah, mereka pun faistagithun, maka mereka pun minta tolong bantuan harimakumullah sama selama 1000 tahun lagi. Setelah 1000 tahun harimakumullah, fayughathuna bi ta'amin dhi ghussah, maka mereka pun diberikan makanan yang bernama ghussah, tadi buah zakum atau dhari' atau buah zakum. Kemudian makanan yang kedua harimakumullah, sebagaimana dalam surat Al-Muzammil harimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa inna ladaina wa ma zu ghussatin 'adzabin alim, zu ghussatin 'adzabin alim, dan untuk mereka ahli neraka memiliki zu ghussah wa'ada bin alim. Guzu ghussah dalam tafsir Al-Mawar, dalam tafsir Al-Jalalain harimakumullah, apa guzu ghussah adalah makanan yang kada kau ditelan lagi, mandaknya hanya sampai di sini saja. Tadi buah zakum dipenuhi itu perutnya dengan buah zakum sampai meledak. Kemudian setelah 1000 tahun lagi dia minta makanan, maka dikasih lagi makanan zu ghussin bi ta'amin dhi ghussan. Kemudian harimakumullah, itu makanan fayadhkurun, Zughusah adalah makanan yang tidak bisa ditelan, hanya sampai di sini saja. Maka itu ahli neraka harimakumullah disiksa, sudahlah perutnya hancur dengan buah zakum, kemudian makanan yang tidak bisa ditelan lagi, namanya ghusah, diletakkan tenggorokannya. Maka harimakumullah, lanjutan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayadhkuruna annahum yujizuna al-ghasas fid dunya bisyarab fastaghithuna bisyarab. Kemudian mereka mengingat dulu ketika di dunia, kalau menghilangkan yang hilang, apa bahasa Banjarnya lah, kalau kita makan ni, yang biasa kalau kita cari itu banyu, apa bahasa Banjarnya itu? Sangkal. Sangkal kah? Mun sangkal tu sangkal benar lawan sidin, berarti lah, pokoknya itulah.
Apakah bahasanya pian bahasakan? Gussah, makanan itu gussah. Maka hadimakumullah, maka kalau ketika di dunia dulu kalau ada makanan yang di sini kedurian ke apa kemasukan tulang, maka yang dicari adalah banyu. Fit dunia bisyarab, dengan minuman. Maka mereka pun meminta minuman selama 1000 tahun, meminta minuman. Disiksa dengan makanan yang ada di sini hadimakumullah selama 1000 tahun. Sudah dibakar, disiksa, diancam lagi hadimakumullah dengan lehernya yang ada makanan gussah tadi itu. Maka setelah 1000 tahun hadimakumullah, fastagunu bisyarab fayadfa'u ilaihim bikalalib alhadid fa idza danat min wujuhihim syawat wujuhahum. Maka mereka setelah 1000 tahun hadimakumullah, setelah 1000 tahun dalam ayat yang setelah 1000 tahun mereka meminta minuman, maka dibawakan minuman tapi tidak dipegang oleh malaikat dengan tangan, tapi dipegang oleh malaikat ini, bikalalibil hadid. Bikalalibil hadid ini kalau pian pernah melihat orang yang pandai besi, gasan mengorek-ngorek besi itu, ada khusus yang kayak besi panjang, kayak sendok kalau panjangnya, itu namanya kalalib. Nah itu saking panasnya minuman tadi hadimakumullah dibawa oleh malaikat tadi hadimakumullah, minuman yang diminta oleh ahli neraka tadi. Apa nama minumannya? Thumma innakum ayyuhadhdallunal mukadzibun laakiluna min syajarin min zakum famali'una minhal butun. Mereka penuhi perut mereka dengan buah zakum. Famali'una minhal butun fasyaribuna alaihi minal hamim. Hamim, diberikan kepada mereka minuman yang bernama hamim. Menggurak sudah itu hamim. Dan banyak tafsiran tentang hamim. Tafsiran yang pertama adalah air yang sudah menggurak. Dan kedua adalah darah campur nanah yang sudah menggurak. Tafsiran yang ketiga adalah tembaga yang sudah menggurak, sama-sama menggurak. Maka ada minyak yang sudah menggurak, itu yang diberikan minum kepada ahli neraka. Maka malaikat saja hadimakumullah sampai membawanya. Kalau kita panci panas ni nggak mampu kita pegang pakai tangan, maka dilapisi dulu. Ini hadimakumullah wadahnya saja sudah begitu panas, maka dibawa oleh malaikat hadimakumullah dengan menggunakan besi 2 biji untuk diberikan kepada ahli neraka ini yang bernama hamim. Kemudian hadimakumullah kelanjutan fa idza danat min wujuhihim, baru saja didekatkan di hadapan wajahnya setelah minta 1000 tahun. Minta minum ya Allah, minta minum ya Allah selama 1000 tahun. Setelah 1000 tahun baru didatangkan menggurak banyu yang akan diminum saking panasnya. Maka hadimakumullah ketakutan, melihat ketakutan, baru saja didekatkan kepada wajah mereka hadimakumullah syawat wujuhuhum, belum diminum langsung hangus wajah mereka, gosong. Belum diminum langsung hadimakumullah sudah berubah wajah mereka. Maka kemudian fa idza dakhalat butunahum qata'at ma fi butunihim, maka apabila air tadi sudah dimasukkan ke dalam mulut mereka hadimakumullah, maka langsung hancur tercabik-cabik apa yang ada dalam perut mereka. Itu minuman ahli neraka. Kemudian hadimakumullah, itu minuman ahli neraka. Kemudian hadimakumullah riwayat yang lain disebutkan yuqarrabu ila fihi faqrahu fa idza udniya minhu syawa. Riwayat yang berikutnya ketika didapatkan, ini hadis dikatakan oleh Abu Umamah radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Begitu juga Al-Hakim, oleh Imam Al-Hakim dalam kitab sahihnya berdasarkan syarat hadis sahih Muslim, berdasarkan sahih menurut syarat Imam Muslim, Imam Al-Hakim dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, yuqarrabu ila fihi faqrahuhu, maka didekatkan itu minuman ke dalam wajah ke mulutnya hadimakumullah. Maka sidin orang yang ahli neraka ini tidak ingin meminumnya. Kadang mungkin ini lebih baik aku haus, lebih baik aku disiksa dengan seperti ini daripada aku minum air seperti ini. Fayakrahu, maka dia tidak ingin meminum, tapi tetap hadimakumullah diberikan kepada orang tadi yang sudah ente, kalau bahasa kita ente ini sudah minta minum 1000 tahun, dikasih minum kada mau minum lah, langsung dipaksa untuk meminumnya. Kemudian hadimakumullah itu minuman
itu minuman ahli neraka setelah diberikan kepadanya hadimakumullah. Maka hadis yang berikutnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia kan Imam Tirmizi, setelah diminumkan itu hadimakumullah air minuman hamim tadi, maka seperti api yang memakan lilin, meleleh, habis bentuknya. Kemudian hatta yakhlusa ila jawfihi fasluta ma fi jawfihi hatta yamruqa min qadamaihi. Setelah diminumkan hadimakumullah langsung meleleh sampai ke qadamai, sampai kedua batisnya ke bawah, meleleh hancur ke bawah. Hancur hadimakumullah, tapi masih ada sisa dari hamim tadi. Masih sisa banyunya. Maka apa yang tersisa dari sini ke bawah habis, sudah meleleh. Yang masih ada dari sini ke atas, tinggal matanya melihat ke atas. Kurang lebih itu. Maka hadimakumullah, maka dalam menafsirkan firman Allah Ta'ala dalam surat Ad-Dukhan, thumma subbu fawqa ra'si min adzabil hamim, kemudian dituangkan ke atas kepala mereka daripada hamim tadi itu, banyu apa, air hamim tadi ke atas kepala mereka. Innal hamim lasubu ala ru'usihim, sesungguhnya betul-betul hamim tadi itu dituangkan, la yusubu ala ru'usim. Ini hadis. Adapun firman Allah Taala surat Ad-Dukhan, summa subu fawqa ra'si min adzabil hamim, kemudian dituangkan di atas kepala mereka min adzabil hamim, dari hamim tadi. Dalam tafsir disebutkan, hadis menyebutkan hadimakumullah, dipecahkan dulu kepalanya. Yang tadinya bagian dari sampai ke bawah habis sudah, tinggal matanya kayak ini. Hidung ke atas, maka dipecahkan kepalanya dulu, dipecahkan oleh malaikat sehingga keluar isi kepalanya, baru dituangkan hamim tadi ke atas kepalanya. Dituangkan, maka bendanya pun habis, hilang, meleleh laksana lilin. Kemudian dikatakan wa huwa as-sarhu summa yu'adu kama kan. Kemudian setelah habis bentuknya hadimakumullah, maka summa yu'adu kama kan, kembali lagi seperti manusia awal. Ada hidungnya, ada tangannya, ada perutnya, ada batisnya, kama kan, sebagaimana sebelumnya tadi. Maka ini kisah yang dari awal sampai selesai ini hadimakumullah kita kisahkan. Ini baru makanan dan minumannya. Ini baru siksaan tentang makan dan minumnya. Kembali lagi, maka siksaan yang berikutnya harus dia jalani lagi. Siksaan yang berikutnya apa hadimakumullah? Dipakaikan pakaian. Ahli syurga makan dan minum, ahli neraka makan dan minum juga. Cuman makanan dan minumnya menyakitkan, siksaan, bertambah azabnya. Ahli syurga berpakaian indah, ahli neraka juga berpakaian, tapi bukan pakaian yang indah, bukan pakaian min istibrak, dari pakaian yang sutra tebal dan sutra tipis, tapi pakaian mereka hadimakumullah qutti'at lahum thiyabum min nar. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala firmankan, dan dipakaikan kepada mereka sarabiluhum min qatirani wa taghsha wujuhahumun nar. Dalam Al-Quran surat Ibrahim juga Allah Subhanahu wa taala firmankan sarabiluhum, selawat pakaian mereka adalah sarabiluhum min qatiranin wa taghsha wujuhahumun nar. Pakaian mereka hadimakumullah adalah dari cairan aspal. Yang berikutnya hadimakumullah adalah dari bara besi, bara besi yang dibentukkan sebagaimana tembaga yang sudah membara tadi, itu dipakaikan ke mulut ke tubuhnya. Hadha khasman ikhtasamu fi rabbihim falladhina kafaru qutti'at lahum thiyabun min nar. Ayat yang lain dalam Al-Quran, surat yang lain, surat Al-Hajj, Allah Subhanahu wa taala firmankan, dibuatkan untuk mereka pakaian daripada api neraka. Dipakaikan hadimakumullah, dipakaikan depan belakang sini hadimakumullah, dipakaikan pakaian dari api yang membara. Kadang kalau dibayangkan ke apa bergeraknya itu orang hadimakumullah. Jangankan nanti yang membara, setrika saja bapak-bapak ibu-ibu, setrika. Atau jangan setrika lah, agak kurang panas setrika, besi kompor yang sudah dinyalakan tadi, hanya satu mati aja kita japek, langsung kita lepas. Ini hadimakumullah, ditempelkan. Ibaratnya kita pegang besi yang kadang sampai sedetik sudah kita pegang terus
terus pegang sampai melepuh hadimakumullah. Ini bukan besi yang bukan besi kompor yang dinyalakan. Ini hadimakumullah membara, tembaganya itu membara. Dipasangkan hadimakumullah kepada orang tadi itu. Terus berjalan azab demi azab, azab demi azab hadimakumullah. Kalau diceritakan satu persatu azabnya banyak benar sudah. Ada yang hancur kepalanya, belum lagi hadimakumullah, masya Allah, karena ulun hendak menyelesaikan babnya ini, bab neraka. Belum lagi hadimakumullah yang mereka minta yang riwayat yang berikutnya hadimakumullah, mereka minta minum juga. Setelah kejadian tadi lapar juga laginya, maka mereka minta makan selama 1000 tahun hadimakumullah, minta dihujani, maka selama 1000 tahun hadimakumullah. فَيَسْأَلُونَ اللَّهَ تَعَالَى الْغَيْثَ أَلْفَ سَنَةٍ لِمَا بِهِمْ مِنَ الْعَطَشِ وَشِدَّةِ الْعَذَابِ. Maka mereka minta lagi diturunkan hujan karena saking panasnya, saking hausnya, saking laparnya. Maka hadimakumullah, agar mereka hilang rasa haus mereka, maka Allah Subhanahu wa taala mengirimkan kepada mereka al-ghaith, fatadribu lahum sahabatan hamra. Maka Allah kirimkan awan merah, hamra, awan merah. Maka mereka fayadhunnuna annahum yamturun, maka mereka meyakini, nah kalau ini baru banyu nih, karena datangnya dari atas, tapi warnanya habang, kenapa jadi berwarna merah nih? Maka setelah itu hadimakumullah, Allah turunkan dari atas yang berwarna merah tadi hadimakumullah, Allahu akbar, yanzuru annahum yamturuna fi rusul alaihim al-aqarib. Maka ternyata yang turun dari awan tadi hadimakumullah aqarib, kala jengking. Kalau sekarang ni hadimakumullah bukan untuk dimakan, kala jengking untuk menyiksa tadi orang tadi itu. Kemudian minta lagi, tadi awal yang siksa tadi 2 kali aku minta makanan, 1000 tahun untuk makanan, 1000 tahun untuk minuman. Mungkin yang setelah disiksa dengan kala jengking minta lagi selama 1000 tahun. Setelah 1000 tahun hadimakumullah, Allah kirimkan lagi awan yang berwarna hitam. Maka hadimakumullah mereka mengatakan, kalau ini baru ini warna hitam. Maka Allah Subhanahu wa taala mengirimkan sahabatan sauda. Allah mengirimkan kepada mereka awan yang bernama sauda, berwarna hitam. Fayadurun hadha sahabatul matar. Maka mereka fayaquluna hadza sahabatul matar, maka mereka mengatakan, nah ini baru ini hujan air nih, karena warnanya hitam. Kalau tadi merah ya kala jengking. Maka setelah 1000 tahun Allah kirimkan lagi awan yang berwarna hitam hadimakumullah, maka fatursalu alim al-hayyat ka'nakil ibil. Tetapi ternyata setelah turun, bukan air hujan yang turun, tapi yang turun adalah al-hayyat, ular, ka'naqil ibil, ganalnya seperti leher onta ganalnya hadimakumullah, yang turun untuk mematuk orang tadi itu. Sekali patukan hadimakumullah, la yadhhabu waj'ah alfasanah, sekali patukan tidak hilang rasa sakitnya itu hadimakumullah. Sudah lapar, sudah haus, tapi ternyata bukan minuman, bukan makanan yang dikasih, tapi ular yang diturunkan hadimakumullah untuk mematuknya. Kullama las'atan la yadhhabu waj'aha alfasanah. Setiap ular itu mematuk badan orang yang meminta makanan minuman tadi ahli neraka hadimakumullah, maka la yadhhabu waj'aha, tidak hilang rasa sakitnya sampai 1000 tahun. Allahu akbar, 1000 tahun. Saking berbisanya itu patukan. Pernah ulun hadimakumullah, alhamdulillah kada suapang dipatuk ular. Nah, cuman kalau tapi jangan sampai dipatuklah. Baca bismillahirrahmanirrahim, la yadru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa sami'ul alim 3 kali pagi 3 kali petang agar Allah pelihara. Cuman ya hadimakumullah, ini qadarullah, kejadian ketika ulun bawa keluarga ulun ke pantai Batakan. Biasa kalau di Lombok tuh aman sentosa pantainya, ternyata bahaya juga pantai Batakan hadimakumullah. Ketika ulun gendong anak belajar berenang, tiba-tiba ulun terjejak iwak apakah ngarannya itu, bebisa, bebisa. Ulun jejak langsung bengkak hadimakumullah, baru terjejak iwak apakah ngarannya itu, sampai ulun dibawa dioperasi hadimakumullah di di rumah sakit ulin.
Allahu Akbar, saking sakitnya Allah, bengkak batis ulun. Ujar kawan, nah hati-hati kami ni, ular dah ni, ular laut jar. Biasa mun orang sudah digigit ular paling setengah jam jar sidin umat ya. Sidin yang paling ni, karena memang matanya dua. Dia matanya dua. Nah ular dah ni, ular laut ni. Tahu lah, ada orang-orang situ, orang Batakan situ. Ular ni, biar cepatlah kasih kami, kasih itulah ke puskesmas. Cuma ini sudah sore. Biasanya orang sudah digigit ular laut ni paling setengah jam je. Paling setengah jam je sini. Kadang-kadang sini melanjutkan, maksudnya paling setengah jam mati. Mendengar ini, masya Allah, setengah jam umurku. Maka berbacaannya la ilaha, jangan bujur ni. Ada pula yang lain, ini lain ular, ini lain ular je. Iwak, apakah ngarannya tu? Iwak 9 kah? Pokoknya dalam laut tu berbisa benar sampai bengkak. Jadi di tengah Batakan parak maghrib ada kawan, bisakah pian nyopir? Kada bisa aja. Jadi ulun nyopir sampai berdarah-darah betis ulun. Nyopir dari Batakan sampai ke Pal 8. Waktu ulun masih di Pal 8. Allahu Akbar, meriang hadir mau ke Allah, bawa seting, pasang gas ni Allah alam, saking lajunya. Tabrakan cepatnya tabrakannya, tawakal dulu, saking lah, kada tahan lagi betis hadir mau ke Allah. Allah, sakitnya luar biasa. Sampai sekarang ada buktinya, masih ada bahasanya. Dibawa langsung kawan, membawa ke rumah sakit ulin, dibelahnya, dikeluarkan racunnya. Alhamdulillah hidup sampai sekarang. Maka hadimakumullah, nah itu kada dapat dibayangkan bagaimana kalau ular hadimakumullah bisanya ke apa. Itu baru ulun dicucuk banyak iwak itu tadi, iwak bebisan. Lain anunya aja orang situ. Ini banyak memang kejadian dapat ini. Kayak lele itu ada sengotnya kah apa nih. Nah itu nang anunya imawan tertusuk tuh, masya Allah, biasa sakit benar. Nah, sampai bengkak, memar. Apalagi digigit ular, 1000 tahun baru hilang rasa sakitnya. 1000 tahun tidak hilang rasa sakitnya. Allahu Akbar. Baik hadimakumullah, ini tentang kisah-kisah neraka. Kalau kita lanjutkan, masya Allah, panjang sebenarnya kisah neraka ini. Cuman intinya sekarang ini, bagaimana agar kita terselamat dari api neraka. Nah ini, kalau kita bahas, ceritakan semua hadisnya itu hadimakumullah, kada bampihan kita nih cerita neraka ini. Kasihan yang ketakutan terus ini, tiga pertemuan ini keras terus kita bayarnya nih, ceramahnya nih, tausiahnya nih. Maka hadimakumullah, intinya apa yang kita ceritakan mungkin pian ada rasa takut, ada apa hadimakumullah, itu kada ada apa-apanya lagi. Dulu sahabat, dalam hadis sahabat disebutkan, ada sahabat hadimakumullah diceritakan di hadapan Nabi SAW. Hadis yang pertama kali ulun bacakan dulu, itu api neraka dinyalakan selama 1000 tahun sampai merah, 1000 tahun sampai warna putih, 1000 tahun sampai warna hitam, 3000 tahun itu api neraka dinyalakan. Maka ada pemuda di hadapan Nabi SAW, saking takutnya pingsan. Saking takutnya pingsan. Ini ulun sudah berapa hadis ulun sampaikan, berapa ayat Al-Quran ulun sampaikan, ulun belum pingsan juga, pian juga kada pingsan juga. Berarti masya Allah, jauh benar kita daripada sahabat hadimakumullah. Dulu sahabat dikisahkan neraka, baru itu langsung pingsan. Didatangi oleh Nabi SAW, ternyata dadanya masih bergerak. Pingsan. Wahai pemuda lagi, wahai pemuda, bangun. Maksud bangun, maka qul la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, baru meninggal. Maka langsung Allah kasih kabar gembira, ini laki-laki ini syurga, ahli syurga aja. Kenapa wahai Rasul biar sampaikan ahli syurga? Karena Allah sudah jelaskan, fa amma man khafa maqama rabbih wa nahana nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Ini dia ni sampai pingsan, bahkan sampai meninggal karena saking takutnya dengan api neraka. Maka orang yang takut dengan Allah dan siksaan Allah Ta'ala, syurga untuk dia. Cuman kita ni hadimakumullah belum pingsan lagi. Jangankan pingsan, menangis saja belum lagi. Belum lagi berapa ayat, berapa hadis yang sudah sampaikan hadimakumullah. Allahu Akbar. Berarti jauh benar rohani kita daripada rohani sahabat. Kalau dulu sahabat baru satu hadis dalam hadis sahabat, itu baru pemuda diceritakan 3000 tahun dinyalakan itu api, pingsan mendengar itu hadimakumullah. Apalagi mendengar hadis yang begitu banyak, sudah 3 pertemuan kita sampaikan. Maka ada hadis tujuannya ulun menyampaikan tentang neraka agar kita ada rasa takut kepada Allah Ta'ala. Minimal nanti kita terkeluar, ujar Ustaz Ismail ke ini siksaan dalam rasa takut.
sampai terkeluar, ya Allah selamatkanlah ulun daripada siksa api neraka ya Allah, sampai keluar banyu mata, aman insya-Allah. Karena hadis yang Imam Tirmizi ulun sampaikan, hadis makum aina la tamassuhumun nar, dua mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka, di antaranya adalah ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada hadis penutup sebelum ulun sampaikan bagaimana cara agar kita terhindar dari api neraka. Ada hadis penutup dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW mengatakan, "Uzkuru minan nar ma syi'tum fala tadhkuruna syai'an illa wahya asyaddu minhu." Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini hadis penutup yang ulun tutup kisah tentang neraka, baru kita ceritakan bagaimana kita biar terhindar dari api neraka. Uzkuru minan nar, ingati oleh kalian daripada neraka atau siksaan dalam api neraka, masyitum, sekehendak kalian, semampu kalian. Ini ulun dengan gayanya sudah ulun mencontohkan, bukan dengan gaya dengan bacaan, tapi dengan gaya-gayanya sudah, dengan mata melotot, dengan pergerakan, dengan suara sampai parau 2 kali pertemuan ini, rahimakumullah. Sekehendak kalian, mungkin sampai dahsyat benar siksaan neraka itu. Masyitum, semampu kalian, sekehendak kalian. Tapi sabda Nabi, fala tadhkuruna syai'an, maka tidaklah kalian mengingat sesuatu daripada siksaan api neraka, illa wahya asyaddu minhu, kecuali itu lebih dahsyat lagi. Mungkin pian pernah melihat waktu selama 3 kali pertemuan ini, sampai ulun pergerakan, contoh suara sampai pergerakan, sampai mungkin ada ketakutan, itu belum ada apa-apanya lagi. Dahsyat lagi sabda Nabi, siksaan yang bujur-bujur, siksaan dalam api neraka. Maka hadimakumullah, baik. Kemudian mudah-mudahan kita semua diselamatkan daripada siksaan api neraka. Amin. Maka sekarang hadimakumullah, bagaimana caranya agar kita terselamat daripada siksaan api neraka? Maka pertama hadimakumullah, kita mulai beramal. Pertama yang ulun sampaikan adalah kita kalau bisa menangis. Ingat-ingat lagi, yang ulun sampaikan selama 3 kali pertemuan ini, hadis Nabi, firman Allah Ta'ala tentang siksaan api neraka, dan ini pasti terjadi. Firman Allah sudah disampaikan, hadis Nabi sudah disampaikan, ini pasti akan terjadi kalau kita masuk neraka. Biar ingat lagi sehingga dapat menangis karena takut kepada Allah. Kemudian yang ketiga, yang berikutnya, yang kedua adalah apa yang kita buat, banyaki amalan. Amalan yang pertama hadimakumullah adalah amalan yang mudah kita amalkan, di antaranya adalah berdoa. Berdoa. Maka hadimakumullah, hadis yang pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, riwayat Imam Malik dan Imam Muslim, Imam Abu Daud, Imam Tirmizi dan Imam An-Nasa'i. Adalah hadis yang berikutnya adalah Abdullah bin Abbas mengatakan, kana yu'allimuhum hadha ad-du'a kama yu'allimuhum as-surah min al-Quran, faqulu Allahumma inni a'udzu bika min 'adzabi jahannam wa a'udzu bika min 'adzabil qabri wa a'udzu bika min fitnatil masiihid dajjal, a'udzu bika min fitnatil mahya wal mamati. Nah, ini diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan muallif menulis di sini amalan agar kita terselamat dari api neraka. Yakni hadimakumullah adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada mereka doa sebagaimana Rasulullah SAW mengajarkan para sahabat surat Al-Quran. Apa bunyi doanya? Intinya daripada doa ini kita amalkan, adapun ada dulu riwayatnya agak berbeda-beda. Cuma ini yang kita bacakan hadimakumullah, riwayat Imam Malik. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Ya Allah, ulun berlindung kepada pian daripada azab api neraka jahannam. Wa a'udzubika min adzabil qabri, dan ulun berlindung kepada pian ya Allah daripada azab kubur. Wa a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal, dan ulun berlindung kepada pian daripada masiihid dajjal. Wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamati, dan hamba berlindung kepada engkau daripada fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Dan ini hadimakumullah di antara doa tasyahud kita. Jadi kalau lagi mampu doa dalam tasyahud, menguatkan doa ini. Adapun redaksi yang didulukan dibelakangkan, riwayatnya berbeda. Yang ulun amalkan berdasarkan riwayat hadimakumullah dalam tasyahud akhir sebelum salam adalah Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal.
Intinya sama, semua doa ini termuat. Terselamat daripada azab kubur, terselamat daripada azab api neraka, terselamat dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian, dan terselamat dari keburukan fitnahnya Masihid Dajjal. Usahakan setiap pian solat sunat atau solat fardu sebelum salam muat ini. Ingat, Allahumma inni a'udzubika min adzab jahannam. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau daripada azab api neraka jahannam. Sebelum solat. Sebelum salam, ketika solat. Kemudian hadimukumullah, yang keberikutnya, hadis yang keberikutnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, riwayatkan Imam Abu Ya'la dengan sanadnya ala syartil Bukhari wa Muslim, dengan syarat Bukhari dan Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, mastajara 'abdun minan nari sab'a marratin illa qalatin nar ya rab inna 'abdaka fulanan istajara minni faajirhu wala sa'ala 'abdun al-jannata sab'a marratin illa qalatil jannatu ya rab inna 'abdaka fulanan sa'alani fadkhilhu al-jannata. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, tidak mastajara 'abdun minan nar sab'a marrat, tidaklah seorang berlindung, meminta perlindungan kepada Allah dari api neraka berapa banyak? Sab'a marratin, 7 kali, illa qalatin nar, kecuali api neraka berkata, ya Rabb, wahai Tuhanku, inna 'abdaka fulanan, sesungguhnya pula hamba Engkau fulan, disebut nama kita yang berdoa tadi itu oleh malaikat, oleh api neraka tadi. Dia telah berlindung minni, dariku ya Allah, dari siksaan dari api neraka, dariku ya Allah, fa'ajirhu ya Allah, maka selamatkanlah dia, lindungilah dia ya Allah. Maka di sini setiap hari juga adapun tasyahud tadi pian amalkan kita tasyahud agar kita terselamat daripada api neraka. Kemudian tidaklah seorang yang minta perlindungan kepada Allah dari api neraka 7 kali, maka malaikat neraka akan berkata, ya Allah, lindungilah daripada saya ya Allah. Maka dalam siang kan dalam sehari semalam 24 jam, ada siang dan ada malamnya. Maka jangan sampai pian meninggalkan bacaan sesudah maghrib, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Dan setiap selesai subuh juga 7 kali. 7 kali Nabi SAW menyuruhkan, maka malaikat neraka akan berkata, selamatkanlah daripada aku ya Allah. Maka berdasarkan hadis Imam Abu Daud pada bab yaqulu fi idza asbaha, apa yang dikatakan pada waktu subuh. Begitu juga ada hadis lain banyak sekali yang merupakan para imam. Di antaranya adalah Imam Ibnu Hibban dalam kitab sahihnya, Sahih Ibnu Hibban. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, idza shallaital maghrib faqul qabla an tukallima ahadan Allahumma ajirni minan nar 7 marratin fa in mutta min lailatika tilka kataballahu laka jawazan minan nar. Wa idza shallaita as-subha faqul qabla an tukallima ahadan Allahumma ajirni minan nar 7 marratin fa idza mutta min yawmika dzalika kataballahu laka jawazan minan nar, atau kama qala alaihi salatu wasalam. Ini hadis yang ulun bacakan adalah redaksi Imam Ibnu Hibban dalam kitab sahihnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, apabila engkau idza shallaital maghrib, apabila engkau sudah salat maghrib, faqul, maka baca, qabla an tukallima ahadan, sebelum engkau berbicara kepada seseorang. Apa yang dibaca? Allahumma ajirni minan nar, ya Allah, peliharalah ulun daripada api neraka. Berapa lama? Berapa banyak? 7 marratin, 7 kali sabda Nabi. Maka sabda Nabi, fa in mutta min lailatika tilka, apabila engkau mati pada malam itu, kataballahu laka jawazan minan nar, maka Allah akan tulis, maka Allah akan tulis untuk engkau terselamat daripada api neraka pada malam itu. Wa idza shallaita subha, dan apabila engkau sudah melaksanakan solat subuh, faqul qabla an tukallima ahadan, dan baca sebelum engkau berbicara kepada seorang
seorang pun. Allahumma ajirni minan nar 7 marratin, 7 kali kita baca Allahumma ajirni minan nar, ya Allah peliharalah ulun daripada api neraka. Fa in mutta mi yaumika dzalik, apabila engkau mati pada hari itu, kataballahu laka, Allah akan tetapkan untuk engkau jawazan minan nar, terselamat daripada api neraka. Maka 7 kali habis maghrib, 7 kali habis subuh. Jadi sebelum berpandiran subuh ni terjemahnya, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Sanak pagi ni siapa yang berceramah? Tak rasakan, jangan jawab dulu. Allahumma ajirni minan nar. Atau nak takon, sanak pagi ni hari Ahad, biasanya di Atako ni nyaman-nyaman sarapannya nih, imbah berceramah nih, apalah kira-kira sarapannya? Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Jangan dijawab, terusakan. Kada unda bertakon, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Ujar ustaz, sebelum kita berpandiran baca dulu Allahumma ajirni minan nar 7 kali, biar terselamatkan dari api neraka. Nah, 7 kali baca Allahumma ajirni minan nar, maka kita akan selamat daripada amalan tadi. Kemudian itu amalan, banyak lagi amalan-amalan harimukumullah. Kemudian harimukumullah yang berikutnya adalah kalau kita mampu berhaji 3 kali, berhaji 3 kali. Ya, berhaji 3 kali karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam 1 menit yang lalu, Allahu akbar, Isya. Terakhir ini amalan ini, amalan karena sudah kita akan besok kita kembali lagi ke pengajian kita yang awal. Maka hari apa? Bukan besok, Ahad depan insyaallah. Maka hari terakhir Syekh Zakaria menulis dalam dalam kitabnya keutamaan Fadhailul Hajj, maka ada hadis beliau tulis di situ, man hajja 3 marratin lam tamassuhu jasadun nar, atau kama qala alaihi salatu wasalam, barang siapa berhaji 3 kali maka api neraka tidak akan menyentuh badannya. Jadi punya kita mampu berhaji 3 kali, 3 kali. Sudah ulun berhaji, sudah tambah lagi. Ya, berhajinya 3 kali. Jadi alhamdulillah ulun berhaji sudah 5 kali sudah, karena memang berada di Mekah gratis hajinya. Jadi ulun ihtisab benar dengan hadis ini. Sebelum ulun tulak ke Mekah sudah dapat hadis ini. Sebelum ulun tulak ke Mekah sudah dapat hadis ini. Kalau berhaji 3 kali tidak akan disentuh oleh api neraka. Maka ulun berdoa, ya Allah kuatkan ulun, beri taufik kepada ulun agar ulun bisa berhaji 3 kali. Haji pertama gasan ulun. Haji yang kedua ada orang Malaysia datang, Ustaz boleh tak buat badal untuk mak saya? Tak boleh lah cik. Tak apa Ustaz, berapa minta duit saya beri. Duit ringgit, duit haji. Maka hari Allah tak boleh. Saya dah dengar hadis kalau haji untuk diri kita sendiri 3 kali Allah beri jaminan selamat dari api neraka. Maka haji yang kedua ditawarkan badal, upahnya ganal. Yang ketiga juga upahnya ganal. Kadang ulun tolak seberataan, khusus 3 kali untuk haji ulun. Baru haji yang keempat untuk menghajikan keluarga ulun. Kemudian yang berupah badal itu haji yang kelima saja. Karena itu ustaz ulun yang datang, Ismail. Ustaz yang datang, kadang kau ditolak. Hajikan ni kadang. Nggih, ustaznya. Kadang kau menolak. Yang lain kau ditolak, kalau ustaz ni hajikan keluarga aku jadi ustaz. Nggih, haji terakhir baru ulun hadalkan orang lain. Haji yang keempat, haji yang keempat harimakumullah untuk keluarga, haji yang kelima untuk keluarga ustaz. 3 kali gasan ulun. Kenapa harimakumullah? Karena ihtisab benar dengan hadis Nabi tadi itu, barang siapa berhaji 3 kali maka jasadnya tidak akan disentuh oleh api neraka, tapi mudah-mudahan diterima oleh Allah Ta'ala amalan tersebut. Maka pian-pian yang sudah berhaji tambah lagi hajinya. Karena kalau ustaz haji plus duit kan banyak aja lagi, duit di rekening. Banyak aja haji plus 250 juta, 350, tak ada masalah. Mobil hanya setengah M harganya haji. Maka harimakumullah yang belum berhaji setor, mulai besok setor. Biar dapat kursi setor. Ada berhaji, ada niatnya sudah, yang belum berhaji maka mulai setor ke pemerintah. Paling setorannya itu harimakumullah ulun suham ada subuh bertanggung, ulun hendak menyetor, Mbak, ini saya dapat kursi berapa lama? 35 tahun dari Sidin. 35 tahun. Bini ulun belum berhaji, ulun sudah berhaji, cuman anak menawar 35 tahun. Mikir, ini umur parak 40, anggaplah 40, 30 tambah 30 tahun, berarti Tuhan aku ni
sudah berangkat di 75 tahun kalau hidupnya Masya Allah, tapi tetap kita daftar. Tetap kita daftar, berangkat dan tidak berangkatnya nunggu panggilan Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala selamatkan kita daripada api neraka, masukkan kita dalam syurga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga memberikan syafaat kepada kita dari syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang belum berhaji semoga dihajikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang sudah berhaji dihajikan lagi sampai 3 kali. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala akhirkan kehidupan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ala hadhihi niyyah wa likulliyatin salihah bi niyyatil qabul. Bismillahil Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم أجرنا من النار 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 سالمين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا زدنا علما وحلما وفهما ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين آمين. Kurang lebihnya ulun mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.